semuanya, kembali lagi dengan saya Junita Yohana Huta Galung dengan NPM 230840007. Selamat datang di video pembelajaran Python. Apakah kalian pernah mengalami situasi di mana harus menulis kode yang sama berulang kali? Misalnya, mencetak angka dari 1 hingga 100 satu persatu, atau mungkin kalian ingin membuat sebuah daftar nama yang muncul otomatis tanpa harus mengetik semuanya secara manual? Nah, di dunia pemrograman, ada cara yang jauh lebih efisien dan pintar untuk melakukan hal ini, yaitu menggunakan perulangan atau looping. Perulangan adalah salah satu konsep dasar yang wajib dipahami dalam pemrograman, karena memungkinkan kita untuk menjalankan kode yang sama berkali-kali tanpa menulisnya berulang. Di video ini, kita akan membahas 3 jenis perulangan utama dalam Python. Yang pertama ada for loop. Cocok untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah pasti. Yang kedua ada while loop. Cocok untuk perulangan yang bergantung pada kondisi tertentu. Yang ketiga ada nested loop atau loop di dalam loop. Digunakan untuk membuat pola angka, tabel, dan operasi yang lebih kompleks. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana cara kerja range dalam for loop. Kita juga akan membahas bagaimana menghindari infinite loop dalam while loop. Dan yang terakhir akan kita pelajari yaitu kesalahan umum dalam penggunaan loop dan cara mengatasinya. Materi ini sangat penting bagi pemula karena perulangan sering digunakan dalam pembuatan program, menganalisis data, bahkan pengembangan game. Dengan memahami perulangan, kalian bisa membuat kode yang lebih rapi, lebih singkat, dan lebih efisien. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai akhir agar bisa memahami dan menggunakan perulangan dengan baik ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita tentang perulangan dalam Python. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu for loop atau program perulangan for. Sebelum saya memberikan contoh, kita pertama-tama akan masuk ke IDLE dulu. Kita klik File, New File, lalu kita masukkan kode programnya di sini. Pertama kita ketikkan for. For ini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah tertentu. Lalu kita lanjut dengan I. I ini adalah variabel yang berubah setiap iterasi. Lanjut lagi, in range buka kurung 1, ini kita masukkan berapa banyak kita ingin melakukan perulangan. Di sini saya ingin melakukan perulangan sebanyak 1500 kali, tapi saya akan membuatnya menjadi 1501. Kita bikin titik 2. Range 1,1501 ini berarti angka akan berjalan dari 1 hingga 1500, karena 1501 tidak termasuk. Lalu kita lanjutkan, kita ketik range, buka kurung, ketik 2, buka kurung kurawal, ketik kurung kurawal, buka kurung kurawal, lanjut kurung kurawal ini adalah placeholder yang akan diisi oleh nilai I nantinya. Kita lanjutkan buat programnya. Titik, tetap semangat, koma, terus belajar Python. Kita kasih titik 2 lagi, titik format, buka kurung I, tutup kurung. Format I ini menggantikan buka kurung dan tutup kurung kurawal dengan nilai I. Oke, sebelum kita melihat contoh hasil eksekusinya, pertama-tama kita harus save dulu file ini, kita save. Teman-teman bebas mau nge-save-nya di mana, tapi sini saya akan nge-save-nya
Di data D, saya akan cari pengolahan citra digital. Saya akan buat namanya tugas praktek 2, contoh 1. Oke, saya save. Di sini saya akan merankannya. Saran, perulangan akan otomatis berhenti setelah mencapai 1500 sesuai dengan yang saya inginkan tadi. Nah, ini semua hasilnya 1500. Oke, kita kembali ke program yang tadi. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu while loop atau program perulangan while. Saya akan memberikan contoh. Pertama kita masukkan ke file, new file. Kita ketikkan programnya di sini. Saya akan memberikan contoh mencetak nama bulan. Bulan sama dengan ini nantinya akan berisikan nama-nama bulan. List bulan menyimpan nama-nama bulan dari Januari hingga Desember. List ini akan memiliki 12 elemen. Kita masukkan nama bulannya. Jangan lupa untuk memasukkan tanda petik 2 di tiap katanya. Nah, setelah semua nama-nama bulan telah selesai kita ketikkan, ini jangan lupa ditutup. Oke, kita enter. Masukkan I sama dengan 0. Ini adalah variabel penghitung. I sama dengan 0 digunakan untuk menyimpan posisi indeks awal dari list bulan. Dalam Python, indeks list dimulai dari 0. Kita lanjut buat programnya. While I lebih kecil dan bulan. Print bulan ke kurung kurawal, tutup kurung kurawal. While I lebih kecil len bulan ini adalah perulangan while. Len bulan menghitung jumlah elemen dalam list, hasilnya nanti akan 12. Selama I masih kurang dari 12, perulangan akan terus berjalan. Jika I sama dengan 12, maka perulangan akan berhenti. Kita lanjutkan programnya. Kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Titik 2 titik format I tambah 1, koma, bulan I I tambah sama dengan 1.
Kenapa ini dibuat I tambah 1? Agar nomor bulan dimulai dari 1, karena I dimulai dari 0. Ini bulan I untuk mengambil nama bulan sesuai indeks ke I. Contoh hasil eksekusinya kita akan lihat, tapi kita akan save dulu. Kita save seperti tadi. Data D, pengolah citra digital, kita beri namanya tugas praktek 2. Contoh yang kedua. Save. Lalu kita runkan. Maka ini adalah hasil eksekusi dari program yang tadi. Bulan ke-1 Januari, bulan ke-2 Februari, bulan ke-3 Maret, bulan ke-4 April, bulan ke-5 Mei, dan seterusnya. Kita kembali kepada program yang tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu nested loop atau loop di dalam loop. Saya akan memberikan contohnya. Pertama kita masuk ke new file dulu. Kita ketikkan di sini programnya. Contoh yang akan saya berikan adalah segitiga angka bertingkat. For I in range 1,21.2. Ini akan menjadi perulangan utamanya. Lalu ini nantinya yang akan mengatur jumlah baris segitiga. Saya menginginkan jumlah barisnya hanya sampai 20 saja. Nilai I berubah dari 1 sampai 20. Kita akan lanjut buat programnya. For J in range 1, I tambah 1 tutup kurung titik 2 print J n sama dengan titik 2 tutup kurung print buka kurung tutup kurung. Bagian yang ini adalah perulangan dalam. Ini berfungsi untuk mengatur angka yang akan dicetak setiap barisnya. Jika I sama dengan 3, maka J akan berjalan dari 1 sampai 3, mencetak angka 1, 2, dan 3. Bagian yang ini akan mencetak angka di baris yang sama dengan spasi. Jika tidak memakai N sama dengan tanda petik 2, maka angka akan tercetak ke baris baru setiap kali dicetak. Sedangkan print ini berfungsi untuk pindah ke baris yang baru. Setelah satu baris selesai, program pindah ke baris baru. Sebelum kita melihat hasil dari contoh ini, kita save dulu. Saya save di tempat yang sama seperti tadi. Saya beri nama yang sama juga. Contoh 3. Saya save, lalu kita run. Oke, nantinya akan muncul seperti ini ya. Seperti bentuk segitiga dari 1 sampai 20. Seperti yang saya inginkan tadi. Kesimpulan dari 3 materi beserta dengan contohnya yang telah saya berikan tadi adalah: yang pertama, gunakan for loop jika jumlah perulangan sudah pasti, seperti mencetak teks 1500 kali. Yang kedua, gunakan while loop jika perulangan bergantung pada kondisi tertentu, seperti menampilkan elemen dalam daftar. Yang ketiga, gunakan nested loop for di dalam for jika perlu membuat pola atau kombinasi perulangan. Dengan memahami perbedaan ini, kalian bisa memilih jenis perulangan yang paling sesuai untuk setiap situasi dalam pemrograman. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.